Setelah diresmikan pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi dan melakukan program-programnya demi mewujudkan era jaminan kesehatan nasional 2014, seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sumatera Barat. Terletak dalam Divisi Regional 2 yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi, kantor cabang BPJS Kesehatan Padang yang mencakupi wilayah kerja Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, serta Kabupaten Mentawai, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait demi mewujudkan pelayanan dan pengembangan dari program BPJS Kesehatan. Berbagai pelayanan baik dari sarana dan prasarana dibangun untuk memudahkan kepada para calon peserta BPJS yang mendatangi kantor cabang Padang. Sejak berjalan dari 1 Januari 2014, masyarakat Kota Padang sangat antusias sekali menyambut BPJS ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini dari Januari sampai Maret ini, satu hari itu lebih kurang 400 sampai 600 orang yang mendaftar di BPJS, kantor cabang Padang itu. Total sekarang ini sudah sebanyak 21.000 jiwa yang mendaftar. Dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang yang semakin meningkat tiap bulannya, faktor pelayanan menjadi salah satu faktor terpenting yang diprioritaskan agar para peserta BPJS Kesehatan dapat terlayani dengan baik. Hal ini terbukti dengan perkembangan kerjasama kantor cabang Padang dengan Vaskes tingkat pertama atau Vaskes primer yang berjumlah 138 titik. Sampai saat ini dibandingkan dengan Askes, saya rasa tidak ada kendalanya, lebih baik sekarang. Yang pertama, konflik kita dengan pasien berkurang di Vaskes tingkat pertama ini. Jelas, misalnya kita mau merujuk, itu rujukan itu online ke Kemenkes itu jelas. Jadi artinya kalau kita main-main itu ketahuan aja. Kalau kita nggak serius pasti ketahuan. Ini kan biaya pemerintah, kita sudah dibayar mahal, kemudian main-main itu bahaya nanti. Hanya itu, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang pun turut mengembangkan kerjasama di Vaskes lanjutan yang mencapai 16 titik, baik itu dari rumah sakit pemerintah, swasta, TNI, Polri maupun klinik utama. Dan selama kurang lebih 3 bulan berjalan, tidak ada kendala serius yang dihadapi oleh Vaskes lanjutan baik dari masalah obat maupun klaim. Untuk kendala, barangkali kami di awal-awal masa transisi dari Askes PNS menjadi BPJS Kesehatan, itu kendala dalam hal kita harus adanya sosialisasi di dalam rumah sakit sendiri, karena dalam masa transisi tersebut BPJS Kesehatan tidak mengenal namanya cost sharing biaya. Artinya untuk pasien tersebut penanganannya dokter spesialis harus mengetahui bahwa untuk BPJS Kesehatan tidak lagi mengenal namanya perbedaan antara biaya tindakan, biaya obat, biaya kamar, tetapi input dalam hal diagnosa akhir. Dengan adanya berbagai program dari BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Sejak saya menggunakan BPJS, kami sekeluarga sangat beruntung gitu, memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh BPJS. Misalnya kayak kemarin kan pernah masuk ke ruang ICU juga, pernah dirawat selama 14 hari. Selama menggunakan BPJS, kami di rumah sakit ini nggak ada mengeluarkan biaya sedikit pun. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan saat ini, dan semoga hal ini dapat menambah wawasan kita dan kita wujudkan Indonesia sehat, dan mari kita sukseskan jaminan kesehatan nasional 2014. Sampai jumpa.